Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Acara ini didukung oleh dalam rangka mewujudkan visi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi BPJS yang berkelas dunia, maka ada 4 program kerja strategis. Yang pertama, kami akan meningkatkan frekuensi, volume, dan intensitas kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk seluruh karyawan-karyawati di BPJS Ketenagakerjaan. Program pengembangan human capital ini juga akan didukung dengan niat kami, rencana kami untuk mengembangkan learning center yang kami proyeksikan suatu saat ini akan menjadi corporate university BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian program strategis yang kedua, kami mendorong agar seluruh karyawan-karyawati BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomitmen meningkatkan level pendidikannya saat ini. Tahun ini kami merencanakan untuk mengirim kurang lebih 20 karyawan-karyawati terbaik untuk mengambil program studi di beberapa negara di Eropa. Kemudian program strategis yang ketiga, kami juga mendorong kepada seluruh karyawan-karyawati, baik pimpinan maupun staf, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Untuk itu, kami menyediakan sejumlah biaya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan ketika mereka meningkatkan kemampuan berbahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, kami juga mendorong kepada seluruh karyawan-karyawati pada semua level untuk meningkatkan komitmennya terhadap corporate value. Karena kami berkeyakinan sebuah perusahaan, sebuah lembaga bisa bertahan dalam jangka panjang jika seluruh elemen perusahaan itu memiliki komitmen yang kuat terhadap value-nya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Permatasari Harap di Jam Session, sebuah program yang akan menyajikan informasi menarik dan juga fitur-fitur terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema pada episode kali ini adalah pengembangan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Ya pemirsa, peranan manusia dalam suatu organisasi atau lembaga sangatlah penting. Seiring dengan tuntutan teknologi dan juga persaingan dunia usaha, maka diperlukan sumber daya manusia yang tangguh dan juga handal. Lalu bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ingin menuju menjadi BPJS berkelas
dunia. Apakah SDM mereka sudah siap? Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Elvin G. Masasya selaku special host kita dan juga Ibu Yolanda Sadra as partner SRWNCO untuk bergabung bersama kami di sini. Ini dia. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Ibu, silakan. Pada malam hari ini seru nih mengenai sumber daya manusia gitu ya. BPJS Ketenagakerjaan mau menuju atau ingin menjadi BPJS berkelas dunia. Pasti kita tidak lepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Apakah sudah siap Pak? Seperti apa nih Pak Elvin? Jelas sebagai satu institusi ya, BPJS itu mempersiapkan segala elemen perusahaan secara baik, termasuk di dalamnya elemen sumber daya manusia. Elemen sumber daya manusia ini bahkan menjadi core, menjadi inti dalam pengelolaan perusahaan. Dan kami menyebut sumber daya manusia itu sebagai aset dari institusi. Aset institusi. Nah karena itu malam ini saya ingin diskusikan soal itu dengan ahlinya, seorang konsultan sumber daya manusia sudah hadir. Ibu Yolanda, selamat malam. Selamat malam Pak Elvin. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Terima kasih. Ibu, seperti tadi, Ayu tanyakan pada saya tentang sumber daya manusia. Sebelum sampai pada konteks BPJS Ketenagakerjaan, tentu dari pengalaman Ibu sebagai konsultan di banyak sekali perusahaan, Ibu bisa menjelaskan secara umum sebenarnya hakikat dari sumber daya manusia bagi sebuah organisasi, bagi sebuah institusi itu idealnya seperti apa? Sumber daya manusia itu adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola karyawan di dalam organisasi. Nah, jadi kalau dibayangkan mengelola karyawan itu prosesnya adalah dari karyawan tersebut masuk ke dalam organisasi, ada proses rekrutmen, kemudian karyawan tersebut harus dibina supaya bisa mengerjakan pekerjaannya, kemudian setelah dibina dia bekerja, perlu dilihat kinerjanya, apakah sesuai atau tidak dengan target-target yang diberikan, dan kemudian kalau memang sudah ahli, dia harusnya naik pangkat. Karirnya pun dikelola gitu, dan pada akhirnya ada proses yang sekarang juga semakin lama semakin advance, itu adalah suksesi. Jadi yang bersangkutan ini bisa melihat bahwa kapan saya kira-kira bisa kemudian masuk menjadi pimpinan. Kita juga sering mendengar, di luar banyak sekali mendengar, sumber daya manusia itu harus profesional. Betul. Harus punya integritas, punya kompetensi. Ya. Nah, Ibu melihat hal ini relevan dengan era sekarang atau memang harusnya mutlak seperti itu? Nah, bicara mengenai hal itu Pak, kompetensi itu kemudian menjadi semakin lama semakin dibutuhkan. Karena organisasi punya tujuan, dan tujuannya ini tidak akan mungkin bisa dicapai oleh hanya presidirnya saja. Jadi tugas tanggung jawabnya presidir ini harus dibagi-bagikan ke masing-masing direksinya, kemudian direksi menurunkan kepala divisi menurunkan kepala unit. Jadi ada kotak-kotak dalam struktur organisasi yang punya tugas tanggung jawab. Nah, kotak ini membutuhkan keahlian untuk bisa mengerjakan pekerjaannya tersebut dengan baik. Nah, disinilah kompetensi bermain. Jadi, kompetensi ini mengatur apa yang dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan tugas tanggung jawab yang ada di kotaknya. Sumber daya manusia itu berkembang, berkarir sebagai satu long life employee. Jadi ketika masuk, itu bukan hanya bekerja, tapi juga berkarir di situ sampai posisi puncak. Ibu melihat ini relevan? Nah, itu menjadi pilihan organisasi dalam mengatur karyawannya. Jadi begini, ada organisasi yang melihat, oh kalau saya bayar karyawan saya tinggi, mereka pasti happy. Tapi pertanyaannya, apakah memang karyawan itu akan happy kalau hanya dengan menggunakan remunerasi atau kompensasi gitu. Jadi survei mengatakan bahwa ternyata karyawan itu berbeda umur akan memiliki berbeda kepentingan. Kalau yang masih baru masuk inginnya belajar. Kalau yang sudah mulai umur mungkin 30 sampai 40-an, sudah punya keluarga, sudah punya anak, kemudian baru mulai saya perlu remunerasi yang lebih tinggi gitu. Kemudian kalau sudah semakin tua, dia lebih membutuhkan kenyamanan dalam bekerja gitu. Jadi dalam hal ini yang penting dikelola adalah bagaimana membuat karyawan tersebut itu nyaman bekerjanya, dan itu belum tentu disebabkan karena remunerasinya gitu, karena ada hal-hal lain yang membuat karyawan itu nyaman dalam bekerja, iklim bekerja, budayanya, budaya, kemudian yang sekarang semakin banyak diinginkan oleh karyawan adalah saya memiliki kejelasan gitu, saya memiliki atasan juga yang bisa memberikan kejelasan direction kepada saya dalam saya bekerja. Nah, Ibu sebagai konsultan kalau melihat best practice untuk satu institusi yang orientasinya memberikan pelayanan, orientasinya mengelola dana amanah,
Idealnya seperti apa? Nah, ini juga menarik lagi karena di balik organisasi itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya karyawannya kan, sumber daya Iya. manusianya. Kalau kita bicara organisasi yang menghasilkan produk, misalnya manufacturing, itu mereka ada kombinasi antara karyawan dengan mesinnya. Tetapi pada saat organisasi itu layanan seperti BPJS, itu kemudian yang utamanya adalah sumber daya manusianya, karyawan-karyawannya ini. Nah, jadi secara best practice maka pengelolaan sumber daya manusia ini menjadi semakin lama semakin penting. Dan juga kalau kita lihat seperti tadi yang sudah kita bicarakan, kalau dulu awalnya yang penting itu remunerasi, saya mendapat berapa, kemudian semakin lama berkembangnya adalah saya bukan hanya mendapatkan dari segi rupiahnya, tapi saya juga mendapatkan kesempatan berkarir seperti apa, Ya. kesempatan belajar yang terus-menerus. Jadi organisasi pun juga semakin lama melihatnya bahwa harusnya yang tumbuh bukan hanya organisasinya, tapi karyawannya pun sebagai individu itu tumbuh. Apa pandangan Ibu tentang pengelolaan sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan? Kalau saya mengamati beberapa organisasi dan terus terang biasanya pada saat berbincang-bincang di organisasi tersebut bisa dengan cepat dikatakan bahwa kalau kita mau menerapkan suatu sistem misalnya berbasis kompetensi, kemudian berbasis kinerja, itu bisa dari awal sudah melihat kira-kira bisa berjalan tidak. Jadi dalam hal ini yang pertama adalah yang terkait dengan komitmen dari pimpinan. Jadi kalau saya bandingkan gitu dari BPJS-nya sendiri, kebetulan saya BPJS Ketenagakerjaan, kebetulan saya banyak berinteraksi, komitmen dari pimpinannya itu tinggi untuk menerapkan nilai-nilai, menerapkan etos kerja, hal-hal yang bersifat terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Itu adalah salah satu yang menjamin bahwa organisasi tersebut kemudian yang di bawahnya ini akan semua dengan senang hati akan ikut ke arah tersebut karena pimpinannya memberikan komitmen yang baik. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan perubahan. Karena mengelola sumber daya manusia itu tantangannya adalah manusia cenderung senang untuk melakukan hal yang rutin. Saya tiba-tiba saya setiap hari mengerjakan suatu dokumen membutuhkan waktu 1 jam, tiba-tiba saya ditarget ini harusnya setengah jam selesai, maka mungkin saya merasa tidak nyaman gitu kan. Nah, jadi bagaimana mengelola perubahan itu pun juga menjadi hal yang penting sehingga suatu sistem itu tidak hanya menjadi suatu sistem yang berupa kata-kata, tapi juga terimplementasi dengan baik. Nah, kalau sekali lagi saya melihat ke BPJS Ketenagakerjaan, kembali ke komitmen untuk melakukan pengelolaan perubahan dengan baik. Dalam hal ini mengkomunikasikan nilai-nilai, etos kerja, kemudian sistem-sistem yang baru, itu effort yang diberikan itu besar gitu. Memang butuh waktu untuk membuat orang terbiasa karena tidak mudah, mungkin tidak dalam satu periode 1 tahun lalu semua orang siap untuk berubah gitu. Tetapi pada saat effort itu dilakukan terus-menerus, perubahan akan terjadi. Saran Ibu terhadap satu institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan? Nah, memang pengelolaan perubahan ini inisiatifnya banyak, bermacam-macam. Jadi kalau saya lihat dari segi komunikasinya sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian komitmennya pun sudah ada. Nah, dalam hal ini kemudian berikutnya adalah bagaimana persiapan untuk bisa menghadapi perubahan yang terus-menerus dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nanti tahun 2015 ASEAN Economic Community akan berjalan gitu. Jadi tenaga kerja akan terbuka dari seluruh negara di ASEAN, bisa keluar masuk, bisa bekerja di Indonesia meskipun awalnya akan dibatasi, tapi pada akhirnya mereka bisa masuk dan kita akan berkompetisi pun dengan mereka gitu. Menarik sekali, tapi saya kembalikan dulu pada Ai. Iya, kita jeda sebentar ya Ibu ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini saya akan mengundang satu orang tamu lagi untuk bergabung bersama kita semua di sini. Jadi tetap di Jam Station. Acara ini didukung oleh Investasi Reksadana Manulife. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.
Baik, kita kembali lagi di Jam Session dan masih akan membahas mengenai pengembangan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Dan seperti janji saya tadi, kalau saya akan mengundang satu tamu untuk bergabung bersama kami di sini, saya akan mengundang Bapak Amri Yusuf selaku Direktur SDM dan Umum. Ini dia Bapak Amri Yusuf. Silakan. Iya Bapak, sesuai dengan tema pada episode kali ini adalah pengembangan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Yang ingin saya tanyakan nih mengenai pengembangan SDM-nya itu seperti apa sih yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan menuju atau guna menuju BPJS berkelas dunia? Ya, saya ingin menjelaskan soal ini. Kita akan fokus kepada 3 hal. Yang pertama, kita akan mengintensifkan program-program pengembangan kompetensi untuk seluruh karyawan pada semua lini. BPJS Ketenagakerjaan butuh SDM yang memiliki kualifikasi good competence. Itu fokus kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan upaya untuk pengembangan dan penguatan karakter dan integritas karyawan. Karena kita membutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki kualifikasi good karakter. Jadi good competence dan good karakter. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin mendorong agar karyawan-karyawan kita itu harus lebih produktif. Jadi produktivitas mereka itu diharapkan bisa lebih baik. Pada tahun 2013 kami sudah melakukan audit praktek human capital di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam audit tersebut kami menemukan ada beberapa elemen human capital yang harus kami kembangkan dan kami tingkatkan. Elemen-elemen itu antara lain model kompetensi, kemudian career path management, succession planning, performance management system, talent management, kemudian termasuk sistem remunerasi. Jadi berdasarkan studi, Mbak Ai, sebuah perusahaan kalau ingin bertahan dalam jangka panjang, maka penguatan budaya itu adalah elemen yang paling penting. Nah, tahun 2013 kami sudah melakukan itu berdasarkan survei, engagement karyawan kita cukup bagus. Kita berbicara mengenai profesional gitu kan ya. Itu seperti apa sih untuk menciptakan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan SDM yang profesional gitu? Ya, ada 3 tahapan yang kami lakukan untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang profesional. Tahapan yang pertama tentu kami harus terus mengintensifkan program-program pengembangan kompetensi, baik kompetensi yang bersifat teknikal maupun yang bersifat kepemimpinan. Nah, program-program ini kami lakukan baik berdasarkan class base maupun non class base. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah untuk menciptakan profesionalisme itu adalah kita mendorong karyawan-karyawan kita untuk meningkatkan kapabilitas jenjang pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita fasilitasi mereka dalam bentuk beasiswa. Kemudian yang ketiga yang kita dorong itu adalah karyawan juga secara individual itu harus punya komitmen mau mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Jadi kita ciptakan iklimnya, kita ciptakan suasananya, dan mereka juga harus punya komitmen untuk itu. Apa pandangan Ibu Yolanda ini sebagai konsultan melihat yang dipaparkan oleh Pak Amri tadi? Iya. Saya rasa dari sudut pandang adanya pengembangan tersebut itu sudah sangat sesuai dengan apa yang menjadi best practice di market, di mana ada model kompetensi yang sudah diidentifikasikan lebih dahulu, kemudian dari model kompetensi tersebut disusunlah program-program pengembangan yang sesuai dengan model kompetensi, dan sebelumnya model kompetensi ini disusun berdasarkan organisasi ini arahnya mau kemana gitu. Jadi sudah sangat sejalan. Jadi satu hal yang akan nanti juga ditambahkan itu mungkin adalah proses melakukan assessment. Assessment dalam hal ini untuk melihat saat ini kondisinya ada gap di mana dan area mana yang perlu untuk di-develop lebih banyak, dikembangkan lebih banyak. Dalam hal ini terkait juga dengan biaya pengembangannya itu ya Pak ya. Karena pada saat kita hanya mengembangkan gitu tanpa melihat gap, takutnya nanti implikasi terhadap biaya pun menjadi besar. Nah, pada saat kita tahu oh gapnya ada di sini, fokusnya ada di mana, maka akan lebih terfokus ya. Jadi secara besarannya itu sesuai dengan apa yang berlaku saat ini secara best practice. Saya kira juga ada penonton yang mahasiswa-mahasiswa mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Siapa yang mengajukan pertanyaan? Nama saya Vina Pujastuti dari Universitas Budi Luhur. Ingin bertanya kepada Ibu Yolanda.
Pengembangan sumber daya manusia di masa pendidikan bisa atau tidak? Apabila bisa, berikan contoh kegiatan pengembangannya. Terima kasih. Sangat bisa gitu. Jadi yang menarik adalah pada saat kita kuliah itu kita banyak belajar teori di kelas ya maksudnya ya. Jadi pada saat kita masuk ke dunia kerja, kadang-kadang teori yang kita pelajari itu belum tentu terpakai, belum tentu bisa kita praktekkan. Sekarang di dalam universitas itu mereka banyak yang memiliki karir manajemen atau karir center. Nah, karir center ini membantu mahasiswa untuk mulai mengidentifikasi saya ini minatnya kemana sih gitu. Bisa saja saya belajarnya teknik atau engineering, tapi saya sebetulnya tuh senang juga bisnis gitu kan. Nah, jadi minat tersebut dibantu diidentifikasi oleh karir center itu untuk nantinya juga diarahkan sesuai dengan minatnya, dan satu lagi diajari untuk pada saat yang sudah mau lulus ya, diajari untuk bagaimana menulis CV yang baik. Nanti kalau mau interview itu kira-kira persiapannya bagaimana gitu. Jadi supaya tidak terlalu grogi dan sebagainya. Boleh saya tahu nggak sih Pak berapa jumlah karyawan atau karyawati di BPJS sekarang? Apakah itu sudah cukup ideal untuk menjalankan program-program BPJS Ketenagakerjaan? Ya, karyawan tetap kita sekarang 3.200, calon karyawan kita itu ada 600. Mereka sekarang lagi on job training. Oke. Jadi totalnya sekarang ada 3.800. Yang saya mau tanyakan lagi, apakah Direktorat SDM punya program gitu Pak? Kami tahun ini mendorong karyawan-karyawati kita itu untuk menaikkan jenjang pendidikannya ke level yang lebih tinggi, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bukan hanya sekolah di dalam negeri, tapi ke luar negeri. Tahun 2013 kami sudah kirim 5 orang karyawan itu mengambil studi di Eropa. Tahun 2014 kami siapkan budget untuk 20 orang. Ini prosesnya sedang di-assess, sedang diseleksi. Jadi kita mendorong mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ya ke level yang lebih tinggi, baik di dalam dan di luar negeri. Biayanya kita siapkan. Wow, ya, saya jadi mau nih Pak. Terus yang kedua adalah buat karyawan-karyawati terbaik di setiap cabang, wilayah dan kantor pusat, setiap tahun kemarin sudah kita lakukan, akan kami berikan program studi banding ke luar negeri. Jadi mereka belajar tentang social security ke negara-negara lain yang nanti sepulang dari sana mereka bisa kembangkan di kita. Kemudian yang ketiga, yang ini kemarin sudah kami diskusikan, kami putuskan dalam rapat direksi, kita akan merekrut sejumlah mahasiswa terbaik, lulusan terbaik dari perguruan-perguruan tinggi utama. Kita akan terima, hanya kita lakukan 2 tes saja. Tes pertama soal integritas, yang kedua hanya tes kesehatan aja. Pak Elvin, saya punya pertanyaan loh buat Bapak, tapi setelah ini ya. Silakan. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, jadi tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Investasi Reksadana Manulife. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Masih di Jam Session dan kami akan terus membahas mengenai pengembangan SDM BPJS Ketenagakerjaan pemirsa. Nah, tadi saya bilang saya punya pertanyaan untuk Pak Elvin. Pak Elvin, dari tadi kan kita berbicara mengenai SDM gitu ya, sumber daya manusia. Nah, bagi SDM yang sudah bekerja di perusahaan tersebut gitu, perusahaan Bapak yang sudah 5 tahun atau mungkin 10 tahun gitu dengan kinerja yang baik, ada nggak sih Pak rewardnya untuk mereka? Seperti apa?
Sebuah institusi yang bagus ketika menerapkan sistem pengelolaan human capital atau sumber daya manusia itu harus mengimplementasikan yang namanya reward and punishment agar climate itu membuat institusi menjadi produktif. Nah, terhadap para pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu dan memberikan kontribusi kepada institusi, tentu perusahaan atau institusi harus juga memberikan reward kepada yang bersangkutan. Apakah itu apresiasi, apakah itu penghargaan dan lain sebagainya. Ini kita terapkan sejak lama dan kita lanjutkan sekarang ketika menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk bukan saja memotivasi, tapi juga akan membuat climate di situ menjadi kompetitif dan saling berpacu untuk memberikan yang terbaik kepada institusi. Nah, untuk Ibu Yolanda sendiri ada nggak nih Bu harapan dari Ibu mengenai SDM dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Iya, saya rasa apa yang diutarakan oleh Pak Elvin dan Pak Amri itu sudah sangat terkait dengan penerapan suatu sistem SDM yang terintegrasi. Ya. Jadi dalam hal ini, apabila saya memang bekerja keras, saya diapresiasi. Apresiasinya itu bentuknya bisa dalam bentuk pengembangan, saya belajar, itu pun juga bagian dari remunerasi. Kemudian saya mendapatkan rewards, misalnya saya bisa mendapatkan hadiah untuk jalan-jalan atau apresiasi lain dan sebagai karyawan teladan dan sebagainya, itu pun juga menjadi bentuk apresiasi. Jadi intinya adalah integrasi dari suatu sistem, mulai dari apa yang saya berikan, apa yang saya terima, kesempatan saya untuk naik, itu yang saya rasa sedang BPJS menuju ke arah sana dan beberapa sudah mulai diterapkan. Kalau dari Pak Elvin sendiri gimana nih? Ada Saya kira clear, bahwa sebuah institusi yang bernama BPJS ini itu menempatkan sumber daya manusia sebagai aset. Aset itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Tapi kami memiliki komitmen mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dan seluruh elemen organisasi bahwa aset itu harus produktif. Aset itu harus memberikan manfaat kepada institusinya dan juga memberikan kontribusi, bahkan bukan cuma terhadap institusi tapi terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang kami sebut sebagai values yang kami terapkan dalam konsep BPJS Ketenagakerjaan. Oke, dan berarti sekarang saatnya kita memberikan pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Kalau pemirsa menonton dari awal pasti tahu nih jawabannya seperti apa nih. Karena bersangkutan ya pemirsa, kami punya hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing 1 juta rupiah. Caranya gampang sekali, cukup jawab pertanyaan kami. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah SDM yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan? Kalau Anda nonton dari awal pasti tahu nih berapakah jumlah SDM yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Cukup jawab pertanyaan kami melalui Twitter. Caranya mention ke @james_station. Kami punya 2 juta rupiah masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi pemirsa, pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dapat membantu sebuah organisasi atau lembaga untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan handal dalam bekerja. Melalui berbagai kegiatan pengembangan, pelatihan dan kompetensi SDM, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tenaga profesional yang kokoh. Dan pemirsa, tidak terasa waktu cepat berlalu. Sekarang saatnya kita pamit. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Bu Yolanda, terima kasih Pak Amri Yusuf. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang saatnya saya Permatasari Hara pamit di depan Anda. Salam Jam Session dan terimalah persembahan dari Sandro Tobing, Langit Jingga. Ini dia. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua.
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.